Juragan, maaf. Ada apa? Ada orang mau ketemu Juragan. Penting katanya, menyangkut nyawa Den Suminta. Cepat suruh kemari. Katanya... Jangan banyak ngomong, suruh kemari. Maaf Juragan, maaf. Nyebutlah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau ketemu Juragan. Mau apa kau mencariku? Maaf, di kamar juragan ada... Ya, aku sudah tahu. Itu tamuku. Awas, kalau sampai kalian mengganggunya. Tapi dia akan membuat isi rumah ini celaka, Juragan. Kurang ajar kalian. Nyai Sunti orang baik, terhormat. Maaf juragan, apa yang juragan maksud? Seorang nenek jelek dengan rambut aut-autan seperti nenek sihir itu kan? Sembarangan kalian. Dia seorang nyai yang cantik. Kalau begitu, tolong periksa kamar juragan. Yang saya lihat seorang nenek berwajah menyeramkan, berkuku panjang dan berambut aut-autan, sedang membaca mantra. Saya yakin menantu juragan terkena guna-gunanya. Mari ikut aku. Nyai. Nyai. Ada apa Juragan? Ini Nyai para pemuda kampung. Mereka bilang melihat seorang nenek di kamarmu. Dari mana masuknya? Sejak tadi kamar ini saya kunci. Sungguh, kami mendengar suara orang membaca mantra. Ketika kami intip, kami melihat seorang nenek yang menyeramkan. Sudah, pergi kalian semua. Kalian hanya membuat malu saja. Akang sih begitu, saya jadi malu. Saya jadi tidak enak menempati kamar Juragan. Sekiranya ada kamar kosong, saya mau menumpang di situ. Ada Nyai, ada. Mari saya tunjukkan. Benar-benar aneh. Kita semua melihat di dalam kamar itu ada nenek penyihir itu. Tapi kenapa tiba-tiba muncul seorang nyai? Cantik lagi. Itulah yang membuat aku tak habis mengerti. Kemana perginya nenek-nenek itu? Mungkin wanita cantik itu sebenarnya merupakan jelmaan dari si nenek yang kita cari. Mustahil. Tapi mungkin juga. Bagi orang yang berilmu tinggi, hal itu mungkin-mungkin saja. Lari! Ada apa? Ada apa Kisanak? Hantu! Ada tukang sihir Kisanak. Tukang sihir? Nenek sihir jahat, rambutnya acak-acakan dan bisa terbang. Malampir. Di mana kalian melihat dia? Di sana. Tapi anehnya, ketika kami lari ke sini, nenek itu raib entah kemana. Hati-hati. Kalian berempat sedang diincar oleh malampir. Biasanya orang yang diburunya tidak akan selamat. Bolehkah kami tahu siapakah malampir itu Kisanak? Wanita iblis, ratu kejahatan yang sangat sakti. Di mana kalian melihat malampir pertama kali? Ya, di sini. Di gardu ini. Dia jalan ke arah sana. Kedua, ketika kami lihat di rumah Juragan Katma yang sedang mengadakan pesta. Di sana terjadi kejadian aneh Kisanak. Tiba-tiba pengantin laki-lakinya mau sekarat. Kami lihat nenek itu ada di dalam kamar Juragan Katma. Benar, sedang membaca mantra. Tapi, waktu kami gerebek, ternyata yang keluar wanita cantik. Nenek yang Kisanak sebut malampir, hilang entah kemana. Kalian berempat jangan jauh-jauh dariku. Nyawa kalian sedang terancam bahaya. Aku akan berusaha menolong kalian. Ayo kita ke rumah Juragan. Siapa tadi? Juragan Katma. Iya, kita ke rumah Juragan Katma. Ingat, kalian tidak boleh jauh dariku. Baik Kisanak. Kang, aku pulang saja ya. Aku takut. Kang, aku bicara dengan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun yang nyawanya diincar oleh malampir bisa hidup. Jika kamu pulang, mungkin kamu sudah akan menjadi bangkai sebelum kamu mencapai pintu rumah. Kita ke rumah Juragan Katma sekarang. Ayo cepat,
sebelum malampir berbuat banyak pada korbannya. Kakang. Siapa? Ija, Juragan. Ada tamu ingin menolong Den Bagus. Mau apa lagi kalian? Maaf Pak, saya yang minta mereka untuk mengantar saya kemari. Siapa Andika dan apa tujuanmu? Nama saya Sembara. Saya datang kemari bermaksud untuk menolong menantu Bapak. Andika tabib? Bukan, tapi saya paham apa yang sedang diderita oleh menantu Bapak. Silakan pergi. Andika lancang sekali. Bukan tabib, tapi ingin mengobati orang sakit. Ini perkara gawat, Pak. Menantu Bapak bisa segera tewas kalau tidak segera diatasi. Saya bilang pergi. Saya tidak mau berurusan dengan Andika. Baiklah, Pak. Tunggu. Betulkah Andika bisa menolong suamiku? Insya Allah, kalau diberi kesempatan. Dok, jangan hiraukan orang ini. Kau belum mengenalnya. Kenapa kita tolak kalau dia memang mau menolong kita? Apakah kau yakin dia orang baik-baik? Jangan berburuk sangka, Pak. Tidak baik akibatnya. Silahkan, saya mempercayai Andika. Terima kasih. Sekarang kalian bubar. Ayo, bubarlah semuanya. Ini penyakit yang tidak wajar. Datangnya sangat mendadak, bukan? Benar. Nyai ingin tahu dari mana penyakit suami Nyai berasal? Aku tidak peduli asalnya penyakit itu dari mana. Yang aku inginkan, suamiku sembuh seperti semula. Dari tempat asalnya itulah obat penyakit suami Nyai kita temukan. Tolong semuanya di belakang saya. Suami Nyai nanti akan bangun sendiri mengambil obatnya. Permainan apa yang sedang kau lakukan, anak muda? Semua tahu kalau menantuku tidak bisa bangun. Bagaimana bisa berjalan untuk mengambil obatnya sendiri? Pak, sopanlah sedikit kepada tamu. Bukankah dia sedang berusaha mengobati Kang Minta? Bagaimana kau bisa percaya kepada orang yang baru pertama kali kau lihat? Kalau dia orang jahat, suamimu bisa celaka. Tolong, Pak. Biarkan dia mencoba untuk mengobati Kang Minta. Berkat asma Allah yang Rahman, bangunlah Kisana. Siapa namamu? Bimbal, Dari mana? Gunung Kendil, Siapa yang menyuruhmu? Mak Lampir. Kau harus pergi dan jangan ganggu pemuda ini lagi. Aku tidak mau. Mak Lampir bisa membunuhku. Aku yang menyuruh. Jika kau tidak mau keluar, aku pun akan membunuhmu dengan membacakan ayat agung hingga kau akan terbakar. Tolong, jangan kau bacakan. Aku akan keluar. Berjalanlah, aku akan mengikutimu dari belakang. Tunjukkan di mana tempat malampir membuat guna-gunanya. Tolong dibuka pintunya, Pak. Ketuk saja pintunya. Nyai Sunti pasti akan membukakannya. Tidak mungkin, Pak. Dia sudah kabur. Sok tahu kamu, dia keturunan orang terhormat. Nyai,
Nyai, tolong buka pintunya, Nyai. Nyai, buka pintunya, Nyai. Bolehkah pintunya saya buka dengan paksa, Nyai? Silahkan. Jangan. Enak saja kau mau merusak pintu ini. Apa Bapak lebih sayang pintu daripada Kakang Suminta? Baik. Bukalah. Jangan main-main kamu anak muda. Mana tenagamu? Apa kamu belum makan? Nyai. 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 Barang-barang itu yang akan dikirimkan ke dalam tubuh Suminta. Iya, tapi tidak berhasil. Sekarang kau keluarlah. Aku akan keluar, tapi tolong aku agar selamat dari incaran Mak Lampir. Jika dia tahu, aku pasti akan dibunuhnya. Bacalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Temuilah Panglima Kumbang. Mintalah tolong padanya agar diantarkan ke tempat guruku, Kiai Jabat. Bergurulah kau padanya. Insya Allah, kau akan selamat. Terima kasih. Siapa nama Andika? Sembara. Terima kasih Sembara. Jangan lupa namaku, Timbal. Nasihat Andika akan aku turuti. Selamat jalan. Apa yang sudah terjadi? Kenapa aku ada di sini? Ada tamu jahat yang hampir merenggut nyawa Akang. Untung ada Sembara. Sulit dipercaya. Kurang ajar. Kemanapun aku lari, Sembara selalu memburuku. Apa yang harus aku lakukan terhadap pemuda keparat itu? Aku harus merebut cemeti laknat itu. Kalau tidak, hidupku tidak akan tenang. Harus. Kerjamu bagus, Garai. Cepat, lemparkan kotak keparat yang ada di tanganmu itu. Terimalah, Guru. Kita adakan perhitungan, Mak Lampir. Keparat. Iya.
Kepada siapa lagi aku harus minta bantuan? Ki Godam Gandarwa dari Gunung Burangrang, atau Ki Baju Sengara dari Kali Kedung? Tidak, tidak mungkin. Mereka tidak akan mampu melawan Sembara. Kenapa aku tidak minta bantuan Juragan Katma? Si tolol itu. Dia bonekaku yang bisa aku andalkan. Langsung saja nenek itu lari ketakutan, terkentut-kentut Sembara. Memangnya nenek itu makan apa? Sampai terkentut-kentut gitu. Loh, ini bukan masalah makanan. Tapi ia takut kepadaku, pada diriku. Kamu masih percaya kan kalau ada orang yang takut dengan kebendekaranku? Percaya? Tapi kau apakan nenek itu sampai ketakutan? Tidak aku apa-apakan Sembara. Hanya begitulah. Ceritanya aku sedang mandi di pancuran. Tiba-tiba nenek itu datang sambil marah-marah. Gara-gara aku ngambil pepayanya tanpa permisi. Aku dimarahi habis-habisan. Aku dibilang, monyet kurap kamu, monyet kelaparan, monyet jelek. Lah, orang bagus seperti saya ini kok dibilang monyet? Ya tentu saja aku marah, ya toh? Kalau kau merasa bersalah, seharusnya tidak boleh marah. Terima saja sebagai hukuman. Sungguh mati Sembara. Aku tidak tahu kalau pepaya itu ada yang punya. Lawang pepaya itu geletak begitu saja di tanah kok. Siapa sangka kalau ada yang punya? Lantas? Aku marah. Lalu aku bentak. Apa kamu bilang? Mau aku beri? Nenek itu badannya langsung gemetar. Dia menjawab sambil melihat puserku. Jangan diberi. Aku tidak pingin. Saking takutnya Sembara, dia lari terkentut-kentut. Aku tadinya juga heran. Kau tahu kenapa dia lari Sembara? Kenapa, Sir? Takut? Siapa takut? Lantas kenapa nenek itu lari? Gimana nggak lari? Lawang ternyata aku masih telanjang bulat. Dasar. Nyai, apa yang terjadi? Kenapa Nyai berada di sini? Saya ketiwasan, Kang. Saya hampir diperkosa orang. Siapa yang melakukannya? Nyai kenal orangnya? Ayo katakan, biar ku hajar dia. Jangan, Kang. Saya tidak mau mengatakannya. Sebutkan namanya, Nyai. Saya malu, Kang. Saya datang ke sini untuk memenuhi wasiat almarhum suami saya. Ternyata saya di sini terkena fitnah. Saya dituduh sebagai dukun yang ingin mencelakai menantu Kakang. Lantas, saya digagahi. Saya mau digilir oleh 2 orang, Kang. 2 orang? Tidak salah lagi. Pasti perbuatan dukun muda yang bernama Sembara. Sudah, jangan menangis, Nyai. Saya jadi sedih melihat Nyai menangis seperti ini. Mari, ke rumah saya. Nanti kita bicarakan bagaimana cara membalas perbuatan dukun muda itu. Mari. Tidak, Kang. Saya tidak mau memasuki rumah Kakak. Saya malu. Kenapa? Apakah Nyai takut pada anak saya? Kalau perlu dia dan suaminya akan saya suruh pindah sekarang juga kalau berani macam-macam pada Nyai. Bukan karena itu, Kang. Saya hanya ingin tinggal di penginapan. Lagi pula, bukankah kita akan lebih bebas bertemu? Ah, begitu. Kalau begitu, Nyai akan saya bawa ke penginapan yang jauh dari keramaian. Di sana aman untuk kita berdua, Nyai. Dari tadi kok jalan-jalan terus.
kapan beli makanannya? Kamu lapar lagi? Masa Allah. Lah kok baru sekarang ditanya loh? Matahari sudah di atas ubun-ubun. Sembara, yang ini tidak boleh telat, bisa sakit perut. Sembara, kamu dengar tidak sih? Iya, dengar. Iya, tapi matanya kemana-mana. Hei, awas, jurus macan kelaparan. Hah? Kisana. Benar, Kakang. Waduh, untung belum saya beri tadi. Lah kalau kepala sampean sampai kena kemplangan saya, bisa jadi bubur, ya nggak Sembara? Bukannya jadi cendol. Semilik itu. Lain kali itu hati-hati, berbahaya. Lain soal kalau aku bukan pendekar, ya toh. Maaf, Kang. Mari mampir ke warungku, Kang. Hah? Warung? Jual makanan apa saja? Macam-macam. Golok, pedang, guci, cangkul juga ada, Kang. Cangkul? Buat nyangkul matamu itu. Kamu jangan ketawa loh. Sir, mau kemana kamu? Jangan tanya. Kang! Sebenarnya kami ingin mengajak Kisanak makan siang bersama kami. Kalian juga punya warung makanan di sini? Bukan, tetapi di samping kedai kami ada warung makan. Mari Kisanak. Tidak menunggu suamimu? Nanti juga menyusul dengan Kakang Basir. Yuk. Inilah kedai kami Kisanak. Tidak besar, tapi alhamdulillah bisa memberikan penghasilan. Silakan masuk. Pemilik warung ini pamanku sendiri. Mari jangan sungkan-sungkan. Silakan duduk Kisanak. Basir mana? Entahlah. Aku telah mencarinya, tapi ia hilang. Hilang? Hilang bagaimana? Aku telah mencari di seluruh pasar ini, tapi dia lenyap entah kemana. Aku harus mencarinya. Kita cari bersama-sama, Kisanak. Tidak usah. Bukankah kau sedang berjualan? Ada istri dan pembantu saya. Kita cari Basir sampai ketemu. Ini daerah berbahaya. Bisa-bisa kita pulang hanya tinggal nama saja jika ceroboh di sini. Pasang telinga dan mata kalian jika semua ingin tetap hidup. Kenapa Kalawika? Aku lihat sekitar sini sepi-sepi saja. Di mana letak bahayanya? Awas! Tuntun kuda kalian. Hati-hati. Awasi atas dan bawah. Perhatikan setiap tanah yang kalian injak. Dan waspadai setiap ranting-ranting yang bergerak. Semuanya itu dapat mengancam jiwa kita. Ikuti aku. Tempat apa ini? Seperti sarang siluman, Kalawika? Di sini tempat pertapaan Raden Panji Kalapitana, sekaligus tempat perguruannya. Kalau begitu, orang-orang yang menyerang kita tadi, anak buah Raden Panji Kalapitana. Sekarang kita tunjukkan pada Raden Panji Kalapitana
Kita datang bukan untuk bermusuhan, tapi untuk berdamai. Bagaimana caranya? Jatuhkan senjata ke tanah. Lakukan. Jangan. Kita bisa terpojok jika tanpa senjata. Percayalah pada aku, Mayang Sari. Mau bertemu dengan Sanca Guryang atau tidak? Kami sahabat Raden Panji Kalapitana. Kedatangan kami untuk menjalin persahabatan. Dursila Salapan Guryang. Salapan Guryang, Jalmanara. Ikut kami. Babo, Kakang Salapan Guryang Jalmanara. Apa kabar, Kakang? Kabar baik. Aku lihat Raden makin bertambah muda dan perkasa. Apakah ini adik Kebojalingan? Betul, Kakang. Perkenalkan, itu adik iparku, Panji Kuda Sungsang. Panji Kuda Sungsang. Maling Aguno yang pernah menggegerkan Kadipaten Kota Muara. Benar. Sayalah orangnya. Aku beruntung bertemu dengan para pendekar jempolan di sini. Kadingaren, Kakang Kalawika datang kemari. Ada gawe apa, Kakang? Kerja besar. Aku diutus oleh petinggi kompeni untuk menghubungi kalian. Untuk apa? Menghadapi Mataram. Sekarang Sinuwun Mataram sedang menggalang kekuatan untuk menyerang Batavia. Kompeni ingin menggagalkan serangan Mataram. Sebab itu kompeni menginginkan orang-orang seperti kita berpihak pada kompeni. Aku mau saja, asal kompeni mau bayar mahal. Raden tidak usah khawatir. Kompeni sanggup membayar 3 kali lipat dari kebiasaan kita menerima upah jasa bertarung nyawa. Oh ya? Bukan main. 3 kali lipat. Bahkan kami bisa mengusulkan tunjangan upah yang lain jika kita bisa membunuh Adipati Sandi alap-alap dari Laut Selatan.